Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis kuantitatif permintaan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Menurut Nugroho tahun 2003, elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Elastisitas permintaan dapat diartikan sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas permintaan, antara lain yaitu permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga, atau E lebih besar daripada 1. Artinya, perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan, atau E sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Kemudian ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan, atau E kurang dari 1. Artinya, perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Dan selanjutnya ada permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga, atau E sama dengan 1. Artinya, perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Dan yang terakhir ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Konsep elastisitas. Alat utama untuk menentukan besarnya perubahan adalah analisis elastisitas. Elastisitas mengukur respon perubahan satu variabel ke variabel lainnya. Tanda dari sebuah elastisitas menentukan hubungan antara kuantitas dengan harga. Jika elastisitas positif, maka kenaikan harga diikuti dengan kenaikan kuantitas. Namun, jika elastisitas negatif, kenaikan harga menyebabkan turunnya kuantitas. Lalu di sini juga ada rumus elastisitas yang dimana ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga, atau ED sama dengan delta QD dibagi delta P dikali P1 dibagi QD1. Lalu di sini ada keterangannya, delta QD perubahan jumlah barang yang diminta, delta P perubahan harga, P1 harga mula-mula, QD1 jumlah barang yang diminta mula-mula. Harga dari elastisitas permintaan. Harga dari elastisitas permintaan adalah pengukuran responsivitas dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Lalu ada jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama permintaan elastis. Ketika harga naik, maka kuantitas konsumsi akan berkurang. Rumusnya E, QX, PX lebih besar dari 1. Lalu yang kedua, permintaan inelastis. Peningkatan harga akan mengurangi konsumsi secara kecil. Rumusnya E, QX, PX lebih kecil dari 1. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, permintaan unitary. Perubahan permintaan sama dengan perubahan harga, atau rumusnya E, QX, PX sama dengan 1.
Elastisitas dan total pendapatan. Elastisitas akan mempengaruhi total pendapatan. Ketika nilai elastisitas menjauhi angka 1, maka nilai total pendapatan akan semakin turun. Rumusnya, E sama dengan kurung buka delta Q dibagi delta P kurung tutup, kurung buka P dibagi Q kurung tutup. Sesuai diagram tersebut, dari kurva elastisitas, poin E merupakan uniter karena elastisitasnya bernilai 1, sehingga poin A hingga D menjadi inelastis karena nilai elastisitasnya berkurang dari 1, sedangkan F hingga 1 menjadi elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 1, kurva total pendapatan menunjukkan bahwa nilai puncak adalah 800 dikarenakan hal itu adalah total pendapatan dari poin E di mana poin E itu merupakan uniter. Kemudian kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan elastisitas. Itu ada 3 macam. Yang pertama akan kita bahas itu tentang persediaan barang substitusi. Nah, semakin banyak barang pengganti yang tersedia, maka semakin elastis permintaannya. Dalam keadaan ini, ketika harga naik, itu dapat menyebabkan konsumen beralih ke produk yang lain, maka akan mengurangi kuantitas permintaan. Namun ketika barang pengganti yang tersedia itu jumlahnya hanya sedikit, maka konsumen akan beralih lagi ke produknya awal, atau dapat dikatakan permintaan di sini bersifat inelastis atau dapat berubah. Kemudian yang kedua, kita akan bahas soal waktu. Nah, waktu di sini semakin banyak waktu bagi konsumen untuk bereaksi terhadap perubahan harga, maka akan semakin elastis permintaan terhadap suatu produk tersebut. Contohnya, jika seorang konsumen di sini memiliki waktu 30 menit untuk mengejar jadwal keberangkatan pesawat, kemungkinan besar si konsumen ini akan lebih memilih untuk menggunakan taksi. Nah, tapi kalau konsumennya memiliki waktu 1 jam atau lebih, dia akan mempunyai waktu untuk mencari alternatif transportasi yang lain gitu. Atau dapat dikatakan, jika waktu yang digunakan untuk membeli suatu produk itu lebih banyak, maka kemungkinan dia untuk beralih ke produk yang lain itu sangat besar. Kemudian pembagian pengeluaran. Nah, pembagian pengeluaran di sini, barang yang secara relatif membutuhkan sedikit pengeluaran, konsumen lebih bersifat inelastis daripada barang yang diminta konsumen membutuhkan pengeluaran lebih besar. Nah, dengan kata lain, ketika konsumen membelanjakan sebagian besar uangnya untuk sebuah barang atau sebuah produk, maka konsumen akan mengurangi penggunaan barang atau produk yang ketika ia ingin membelinya itu harganya cenderung naik, maka si konsumen ini akan memilih produk yang cenderung harganya lebih terjangkau. Kemudian kita akan bahas tentang elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang di sini, permintaan konsumen itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga suatu produk, akan tetapi banyak banget hal yang mempengaruhi permintaan si konsumen ini, seperti dipengaruhi oleh preferensi konsumen, harga barang substitusi, harga barang komplementer, dan juga pendapatan dari konsumen tersebut. Kemudian, elastisitas silang itu dapat dirumuskan dengan elastisitas silang sama dengan delta Q per delta P dikali P. P di sini adalah harga awal, kemudian per Q. Q di sini adalah kuantitas awal yang diminta. Kemudian kita akan bahas tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan di sini adalah pengukuran respon permintaan konsumen terhadap perubahan pendapatan secara matematis
Kemudian, kita dapat merumuskannya dengan elastisitas Qx, M sama dengan persentase dari delta Q dx per persentase dari delta M. Nah, jika barang X adalah barang normal atau E dapat dikatakan lebih besar dari 0, maka kenaikan pendapatan akan mempengaruhi konsumen dari barang X. Namun jika di sini X adalah barang inferior atau E kurang dari 0, kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan konsumsi dari suatu barang tersebut. Selanjutnya ada elastisitas fungsi permintaan. Yang pertama yaitu elastisitas untuk fungsi linear permintaan. Contoh bentuk dari suatu fungsi permintaan linear, yaitu hal ini bisa dilihat bahwa jumlah permintaan atau Q akan dipengaruhi oleh rendahnya suatu harga, yaitu P. Sedangkan A sendiri itu adalah konstanta dan B itu koefisien. Fungsi permintaan tersebut diberi tanda negatif karena hubungan antara harga dengan permintaan berbanding terbalik. Jika persamaan linear tersebut kita jadikan persamaan linear inverse, akan menjadi P sama dengan C min D. Q di mana dan D sama dengan setengah, maka perhitungan elastisitas bisa menggunakan rumus E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan P per P min C. Yang kedua ada elastisitas untuk fungsi nonlinear permintaan. Ciri-ciri fungsi permintaan nonlinear biasanya ditandai oleh adanya kuadrat. Contoh dari fungsi permintaan nonlinear sendiri adalah di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Sehingga rumus yang tertera ada di bawah ini. Manfaat elastisitas permintaan. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai dasar acuan membuat suatu kebijakan atau strategi penjualan dalam perusahaan, serta dalam pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan. Bagi pemerintah, dengan mengetahui data dari sifat barang komoditi, dapat disusun suatu kebijakan yang dapat mendukung majunya barang komoditi tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.